Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang sangat luas, sehingga kita bisa bertemu, bisa berkumpul di dalam sebuah kebaikan, di dalam sebuah ketaatan, yaitu bermajlis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini masih di bulan Syawal, ya, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ya, bulan Ramadan telah meninggalkan kita, dan harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita telah melakukan ketaatan-ketaatan, berbagai macam amalan-amalan di bulan Ramadan, berupa puasa, sedekah, infak, zakat, salat malam, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, perlu diketahui bahwa ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu tanda diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa mempertahankan ibadah yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan. Ya, makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa tanda diterimanya amalan seseorang yang biasa dia kerjakan di bulan Ramadan adalah al-hasanatu ba'daha. Dia diberi taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Ya, jadi kalau misalnya kebiasaan kita salat malam, tahajud, maka kita harus pertahankan salat malam itu. Jangan kita beribadah di bulan Ramadan rajin salat malam, tarawih, ketika di luar bulan Ramadan kita pun meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ya, itu hal yang tidak baik, ya, dan itu bukan hal yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail thumma taraka qiyamul lail." Wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian seperti si fulan, ya, di mana dulunya dia adalah orang yang rajin salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Ya, maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada ikhwah-ikhwah sekalian, kebiasaan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan paling tidak kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Iya, kalau kita tidak bisa salat sebanyak 8 rakaat ditambah dengan witir 3 misalnya, paling tidak kita witir. Ya, paling tidak kita witir. Apakah witir itu dikerjakan sebelum tidur atau lebih utamanya dikerjakan setelah seorang itu bangun dari tidurnya sebelum masuk waktu subuh? Paling tidak itu yang dipertahankan. Sebab itu tanda kalau kita bisa istiqomah di dalam melakukan ketaatan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan. Iya, banyak orang setelah selesai Ramadan ya habis, tidak ada lagi tarawihnya, tidak ada lagi witirnya. Iya, ini hati-hati. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak senang dengan orang-orang yang seperti ini. Iya, orang yang tidak bisa istiqamah di dalam melakukan ketaatan. Iya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerugian orang-orang yang seperti ini keadaannya. Dalam surah Al-Hajj Allah menyatakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Di antara manusia, jelas? Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas harf. Iya. Harf itu ditafsirkan di ayat setelahnya. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di atas al-harf. Apa itu al-harf? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah, apakah kelapangan rezeki, kesehatan, semisal dengannya, baru dia tenang beribadah. Wa inna sabathu fitnah, tapi kalau dia dalam keadaan susah, mendapatkan ujian, cobaan, kesempitan dalam rezeki atau yang semisal dengannya, maka dia pun berbalik, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa memang ada manusia yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas keadaan-keadaan tertentu saja. Iya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita rajin beribadah, di luar bulan Ramadan ibadah-ibadah itu kita lupakan. Hati-hati. Di akhir ayat Allah katakan, "Dzalika huwal khusranul mubin." Sebenarnya hal tersebut itu adalah kerugian yang sangat nyata. Iya. Ada orang kebiasaan di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Anggaplah dia membaca Al-Quran 5 lembar satu hari. Ya, di luar bulan Ramadan paling tidak ada sedikit bacaan Al-Quran yang bisa dia pertahankan. Ya, itu tanda kalau dia bisa istiqomah di dalam melakukan ketaatan. Iya, tanda kalau dia bisa melakukan ketaatan. Iya, ini sengaja saya ingatkan karena kita masih di bulan Syawal, ya. Maka ketahuilah tanda diterimanya amalan seseorang di bulan Ramadan yaitu ketika seorang masih diberi taufik oleh Allah untuk bisa mempertahankan atau melanjutkan dari kebiasaan-kebiasaan baiknya di bulan Ramadan. Iya, makanya kata para ulama, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian sebagai rabbani, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi ramadaniyin, hamba-hamba Ramadan. Iya, hamba Ramadan di sini maksudnya jangan hanya beribadah di bulan Ramadan. Pas keluar Ramadan sudah
Dia lupa semua kebiasaan-kebiasaan atau ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebelum kita baca materi, dari hal yang disyariatkan dan diamalkan, yang harus kita amalkan di bulan Syawal ini, dan itu juga adalah tanda kalau seorang bisa istiqomah di atas amalan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, mungkin di antara kita ada yang sudah selesai ya puasa di bulan Syawal. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr." Barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, iya, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Iya. Kenapa dikatakan seakan-akan dia berpuasa setahun penuh? Ya, Nabi SAW sendiri yang menafsirkan hadis itu di riwayat-riwayat yang lain. Ya, sebabnya karena al-hasanatu bi asyri amsalha. Yang namanya kebaikan, satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, jadi satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya orang berpuasa sebulan penuh dikali 10 berarti 10 bulan. Ya toh? 10 bulan. Atau bahasa lainnya 30 hari dikali 10. Berapa itu? 300. Nah, 300 itu sama dengan 10 bulan. Ya, jadi puasa Ramadan itu seperti 10 bulan orang berpuasa. Terus ditambah 6 hari di bulan Syawal. 6 dikali 10. Iya. 6 dikali 10 itu sama dengan 60, dan 60 itu semisal dengan 2 bulan, ya kan? Jadi 2 bulan ditambah 10 bulan berarti genap menjadi berapa? 1 tahun. Jadi siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini subhanallah, keutamaan yang luar biasa, janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang yang diberi taufik untuk berpuasa di bulan Syawal ini selama 6 hari. Makanya jangan kita lewatkan. Adapun terkait tentang perempuan yang mungkin memiliki kebiasaan bulanan, ya, yang mana yang didahulukan? Apakah dia puasa Syawal 6 hari atau bayar tunggakan dulu? Ya, kalau istilah kita bayar kalla dulu. Ya. Nah, di situ para ulama menjelaskan bahwa kalau ada orang yang dia memiliki tunggakan puasa, maka lebih baiknya ya dia bayar dulu kalau dia tidak khawatir akan keluar bulan Syawal. Ya, jadi kalau misalnya ada perempuan yang haid, kebiasaannya anggaplah 8 hari atau 9 hari, ya, itu kan kalau dia puasa Syawal, kalau dia dahulukan bayar kalla baru Syawal, itu bisa saja, ya, bisa saja dia dapat insyaallah. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang kebiasaannya lama sampai 10 atau belasan hari, khawatir kalau dia bayar kalla dulu baru puasa Syawal tidak dapat, maka sebagai ulama mengatakan dia dahulukan dulu puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian bayar kalla, ya, kemudian bayar apa? Kalla. Sebab kadang tidak bisa dikumpulkan dua-duanya. Kalau bayar misalnya 10 ya di bulan Syawal ditambah 6 hari baru dia haid belasan hari, boleh jadi tidak dapat. Boleh jadi tidak dapat. Nah, kalau mau lebih hati-hati,
Ya, dia bayar dulu dia puasa dulu 6 hari di bulan Syawal, baru dia bayar tunggakan puasanya. Ya, dia bayar tunggakan puasanya. Tapi ya lebih bagusnya itu yang pertama. Kalau dia dapat, dia bayar dulu tunggakan puasa baru puasa Syawal. Ya, sebab dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi mengatakan siapa yang berpuasa bulan Ramadan, maksudnya di situ berpuasa selama sebulan penuh. Jadi harus disempurnakan dulu, baru dapat keutamaan berpuasa selama 1 tahun. Nah, itu terkait tentang puasa Syawal. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Itu 2 kali ya dalam sebulan. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar al-usul as-sittah, 6 pondasi pokok di dalam agama. Iya, 6 pondasi pokok di dalam agama. Terakhir kita jelaskan pembahasan tentang siapa itu wali Allah. Ya, ini poin yang kelima ya, sebelum terakhir. Sebelumnya kita punya pembahasan di 6 pokok dalam agama ini. Syekh telah jelaskan rahimahullah. Mungkin saya ingatkan kembali. Yang pertama itu Syekh berbicara tentang masalah keikhlasan. Ini sudah kita terangkan. Dan beliau menjelaskan lawan dari ikhlas, yaitu kesyirikan. Ya, ini kita sudah jelaskan. Keikhlasan itu apa, syirik itu apa. Yang kedua dari pokok agama yang telah kita terangkan adalah kewajiban bersatu padu di dalam agama dan larangan bercerai-berai. Ya, ini juga sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud bersatu di dalam agama yaitu ketika semua orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, di poin yang kedua ini mungkin kalau orang baru belajar mempelajari kitab ini usul sittah, kadang dia bingung. Kenapa kalian mengatakan wajibnya bersatu di dalam agama sementara kalian sering mencela orang lain? Itu sering ya kita dengarkan. Katanya bersatu, tapi sering menyalahkan amalia orang lain. Ya, kita katakan perlu antum ketahui bahwa bersatu itu yang apa? Ya, bersatu itu adalah seorang kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW. Itulah kesatuan. Ya, siapa yang melanggar dari 2 jalur ini, ya wajib diperingatkan. Sebab di antara kaidah mendasar yang pokok dalam agama ada namanya kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Semua orang yang menyimpan dari jalan lurus kita wajib ingatkan. Semua orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah kita ingatkan supaya mereka kembali bersatu ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya ini semuanya kembali kepada pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh telah jelaskan juga larangan seseorang itu untuk memecah belah agama. Jelas ya? Jadi anggaplah umat Islam misalnya di saat ini banyaknya golongan, banyaknya kelompok. Iya. Kenapa tidak bisa bersatu umat Islam? Iya. Jawabannya, bagaimana mau bersatu kalau mereka tidak mau mengambil ajaran Al-Quran dan Sunnah? Iya, namanya kesatuan itu ketika kembali kepada 2 hal pokok ini. Kapan tidak mengamalkan 2 hal pokok, pasti seorang akan bercerai-berai dan tidak bersatu. Iya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan ketika beliau ditanya tentang apa itu jamaah, persatuan, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Iya.
ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Namanya orang berjamaah itu adalah orang yang mencocoki kebenaran, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia bersendirian. Walaupun dia apa? Bersendirian. Jadi subhanallah, anggaplah semua manusia ini tidak ada yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kecuali hanya satu orang, hanya si A saja, maka semua orang itu tidak disebut sebagai jamaah. Yang disebut jamaah adalah siapa? Si A saja, sebab hanya dia yang mengikuti apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu pentingnya kita pahami apa? Pelajaran-pelajaran seperti ini, ya, pelajaran-pelajaran akidah, ya, sebab ini adalah hak yang paling pokok yang kita wajib pelajari, ya. Makanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diberi taufik, dia bisa datang di majelis ilmu, dia bisa menuntut ilmu, dia punya kebiasaan taklim, itu adalah nikmat yang luar biasa, ya. Itu adalah apa? Nikmat yang luar biasa yang mengalahkan dunia beserta isinya, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, kita itu sangat butuh terhadap ilmu, butuh nasihat, butuh kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, butuh kita mendengarkan apa? Hadis Rasulullah SAW. Sebab kalau hati ini tidak terbiasa dengan nasihat, ya, tidak terbiasa mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, boleh jadi dia berpaling, ya. Boleh jadi dia apa? Berpaling, apakah dengan futur, apakah dengan disibukkan dengan pekerjaan, atau banyak hal-hal yang membuat seseorang itu jauh dari agama. Nah, ketika seorang jauh dari agama, nah itu berarti sudah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari zikir, dari peringatanku, kata Allah, baginya kehidupan sempit. Iya. Makanya kita perhatikan orang-orang yang jauh dari belajar agama, orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, walaupun kita lihat mungkin dunianya lapang, ya, pasti ada kesempitan yang dia rasakan dalam apa? Dalam hidupnya. Ya, pasti ada kesempitan yang dia rasakan dalam hidup. Walaupun secara kasat mata kita lihat rumahnya megah, dia punya kendaraan yang mewah, ya, atau apa saja, tapi dia jauh dari ilmu, ketahuilah, itu pasti ada kesempitan yang dia miliki dalam hidupnya. Sebab Allah sudah menyebutkan, siapa yang berpaling dari ilmu, ya, maka dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan para ulama menjelaskan ayat itu bukan hanya kesempitan di dunia, ya, boleh jadi dia juga dapatkan kesempitan di alam kubur dan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama misalnya sebagai contoh, orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, terkadang ada orang kaya, ya, orang yang kaya raya, dia bersedekah kepada si miskin. Iya. Orang kaya ini menganggap kalau dia bersedekah kepada si miskin, berarti orang miskin ini butuh sekali sama dia. Ya, kalau orang belajar, dia tidak memahami seperti itu kalau mau bersedekah. Ya, ya. Jadi kita harus memahami, ketika seorang bersedekah kepada orang miskin, jangan kita anggap si miskin butuh kepada kita, tidak. Iya. Kenapa? Kita harus pahami, justru kita yang butuh kepada mereka. Jelas ya? Kita yang butuh kepada mereka. Ya, sebab dengan sebab dia, si miskin ini, kita bisa bersedekah. Dengan sedekah itu, seorang akan bisa terbebas dari api neraka. Jelas ya? Makanya Allah celah orang-orang yang berinfak, bersedekah kepada orang, setelah itu dia ungkit-ungkit sedekahnya. Tidak perlu antum ungkit sedekah yang kalian berikan kepada si miskin. Sebab hakikatnya, kalau seorang bersedekah, itu bukan mereka yang butuh kepada kita, tapi si kaya yang butuh kepada siapa? Si miskin. Kenapa? Dengan sedekah kita,
kepada mereka, itu yang akan menyebabkan seseorang terbebas dari api neraka. Coba bayangkan kalau tidak ada orang miskin di atas muka bumi ini, ya, Allah tidak akan memberi pahala kepada kita dengan pahala sedekah. Jelas ya? Makanya harus dipahami. Iya, banyak-banyak kejadian ada orang berinfak, anggaplah menyumbang masjid, seakan dia butuh. Orang-orang itu butuh kepada dia. Tidak. Antum yang butuh kepada orang-orang miskin. Iya. Nah, inilah pentingnya seorang belajar. Iya, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Iya, terkhusus mempelajari masalah keikhlasan ini. Jelas ya? Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu tadi yang kedua ya, tentang masalah wajibnya bersatu dalam agama. Yang ketiga yang telah kita jelaskan adalah kewajiban seseorang itu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, dan ini salah satu jalur yang dengannya seorang itu bisa bersatu. Dan ini telah kita bacakan dalil-dalilnya juga dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban seorang mendengar dan taat kepada pemimpin dan larangan kudeta kepada mereka. Itu adalah pokok agama yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Kemudian keempat, Syekh juga berbicara dari pokok agama adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan bahagian dari mereka. Dan ini juga telah kita jelaskan. Iya. Ini juga masalah yang keempat ini, ya, adalah masalah yang sebenarnya samar bagi kita, kebanyakan orang di saat ini. Iya. Orang-orang kebanyakan melihat kalau dia pakai surban, ya, pakai jubah, apalagi surban warna itu? Warna hijau, ya, seakan-akan itu dianggap ulamanya ulama, ya. Padahal kalau dilihat orang tersebut orang yang tidak pernah belajar, yang mungkin bacaan Al-Qurannya saja tidak beres. Maka Syekh menjelaskan pentingnya seorang itu membedakan siapa sebenarnya orang-orang berilmu dan siapa yang berpura-pura berilmu padahal dia tidak berilmu. Iya. Dan ini fitnah di zaman kita sekarang ini. Banyaknya orang-orang keluar mengaku dirinya berdakwah di jalan Allah padahal tidak punya ilmu. Hanya semangat saja yang dia miliki, tidak ada ilmu. Padahal yang mendasari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus apa? Ilmu. Iya. Kata pepatah Arab, ya, bagaimana seseorang bisa memberi sesuatu sementara dia sendiri tidak punya. Ya, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Paham maksudnya? Bagaimana orang mau berdakwah sementara dirinya saja tidak punya tidak punya ilmu? Bagaimana dia mau dakwah kepada orang menyampaikan kebenaran, dia sendiri tidak tahu apa yang mau disampaikan? Ya. Jadi kalau ada orang berdakwah tanpa ilmu, itu saja sebutkan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa dia memberi. Iya. Makanya yang ditekankan oleh para ulama kita selalu belajar. Ya. Tapi ada bilang, Pak Ustadz saya sibuk. Ya, paling tidak ada kegiatan Kegiatan taklim. Ya. Semua orang kita harus pahami, semua orang punya potensi untuk masuk surga. Ya. Ada orang berdagang, dengan perdagangannya dia bisa masuk ke dalam surga. Ada orang sebagai pegawai, mungkin dengan pekerjaan dia bisa masuk surga. Iya, ada pejabat dia bisa masuk surga. Ada penghafal Al-Quran, ada berdakwah dia bisa masuk surga. Setiap orang punya potensi besar untuk masuk surga. Tapi ingat, jalan yang pintas menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala adalah terkait tentang ilmu.
Jadi apapun pekerjaan kita, mau berdagang, bisnis, apa saja, jangan kita pernah tinggalkan yang namanya apa? Menuntut ilmu, majelis ilmu. Sebab inilah jalan pintas menuju kepada syurga. Taib. Makanya Syekh jelaskan ini, pentingnya seorang itu mengenal orang-orang yang berilmu dan mengenal orang-orang yang mirip. Ya, berilmu tapi hakikatnya orang yang tidak berilmu. Ini sudah kita jelaskan ya. Kemudian yang kelima, ini pembahasan sebelum Ramadan ya, kemarin kita baca penjelasan tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini juga masalah wali ini masalah yang banyak orang bingung. Pembahasan tentang wali. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Iya. Banyak-banyak orang, terkhusus orang-orang tarekat ini, ya banyak ya. Mereka paham yang namanya wali itu ketika dia tidak ada lagi kewajiban syariat baginya. Jelas ya? Atau orang yang memiliki kelebihan. Apakah mungkin misalnya dia bisa terbang? Jelas ya? Atau bisa berjalan di atas air? Atau bisa menghilang tiba-tiba? Itu dianggap sebagai wali. Ya, kalau istilah sekarang, ya, istilah kebanyakan orang yang memiliki karomah. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar agama akan nampak jelas wali itu apa. Ya, Syekh sudah jelaskan 3 ayat, di antara 3 ayat ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama disebutkan adalah ayat di surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali. Wali Allah itu adalah mereka yang beriman, yang taat kepada Allah, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Itu wali Allah. Jelas ya? Bukan wali Allah dikatakan tidak perlu lagi sholat. Iya. Ada orang pernah bertanya, kakek, kenapa kita tidak pergi sholat Jumat? Oh, kau tidak tahu, saya ini sudah tingkatan makrifat. Iya tuh, saya sudah makrifat. Iya, kalau kamu katanya itu ya masih di bawah, belum bisa. Iya. Nah, menurut mereka, kalau orang sudah sampai di jenjang makrifat, sudah tidak perlu sholat, tidak perlu beribadah, sebab dia telah mencapai apa? Puncak kewalian yang tertinggi. Coba bayangkan, adanya orang bisa berpemahaman seperti itu. Gugur apa? Kewajiban. Iya. Sebenarnya orang begini gampang sekali. Tanya saja, siapa yang lebih wali? Iya. Ya, kamu atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa ketika seorang sudah sampai di puncak keimanan yang tertinggi, tidak perlu lagi sholat, ya, tidak perlu lagi puasa. Tidak ada yang seperti itu. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, di saat beliau mau meninggal, beliau sakit, itu masih keluar sholat jamaah dipapa oleh kedua sahabatnya, pergi di masjid sholat dalam keadaan sakit. Kenapa tiba-tiba dikatakan apa? Saya tidak perlu lagi apa? Sholat Jumat. Ya, ini benar, yang benarnya bukan wali Allah. Ya, ini namanya apa? Wali syaitan. Yang seperti itu. Sebab seakan-akan dia apa? Ingin mengakal-akali agama. Jelas ya? Tapi subhanallah, orang-orang yang mad'u yang mengaku belajar sama dia, oh dia menganggap, wah luar biasa ini guruku, tidak perlu media sholat. Subhanallah. Ini adalah kekeliruan. Alasannya mereka kenapa tidak perlu sholat? Allah itu sudah menyatu dalam dirinya. Jelas ya? Kalau Allah sudah menyatu dalam dirinya, sudah, dia adalah Allah. Bisanya ada pemahaman seperti itu. Baik, kenapa ada bisa pemahaman seperti itu? Ini di kaidah yang ke-6 kita akan jelaskan. Semua orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpan dalam
agama yang lurus ini kuncinya hanya satu. Kita akan sebutkan di pokok yang keenam yang terakhir. Jelas ya? Jadi Syekh ini tadi saya sudah sebutkan, beliau berbicara tentang 6 pokok agama. Yang pertama berbicara tentang keikhlasan, bahaya syirik, pentingnya bersatu dalam agama, mendengar dan taat kepada pemimpin, penjelasan ilmu dan ulama dan orang-orang yang menyerupai mereka. Yang kelima penjelasan tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang keenam, beliau ingin menjelaskan apa sebab kebanyakan manusia itu dia berpaling dari agamanya, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya kasih bocoran ya sebelum kita baca. Jadi inti utamanya itu hanya satu. Kenapa mereka berpaling? Syekh sebutkan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak mau belajar. Ini kenapa banyak terjadi fitnah-fitnah di kalangan kita. Intinya hanya satu, kenapa kamu tidak mau belajar? Ini akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya, bahwa sebab syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, kuncinya satu, mereka adalah orang yang berpaling dari yang namanya ilmu. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri. Ya, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu ilal ilmi ahwaju ila at-ta'ami wasyarab. Kata beliau rahimahullah, ya, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu melebihi daripada makan dan minum. Ya, kalau kita butuh makanan dan minuman, kita harus tahu ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kenapa? Kata Imam Ahmad, li'anna at-ta'ama wasyaraba yahtaju marratan aw marratain. Karena namanya makan dan minum itu paling butuh kita itu 1 atau 2 kali dalam sehari. Ya, itu bahasa orang terdahulu ya, makan itu 1 atau 2 kali. Kalau kita sekarang ini bukan 1-2 kali, mungkin 3 atau 4 kali, atau mungkin bisa 5 kali ya. Ya, kalau bahasa Imam Ahmad, orang butuh makan itu 1 atau 2 kali dalam sehari. Amal ilmu, kata beliau, adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu itu biada di anfasihi, di setiap detak-detak nafasnya dia butuh terhadap ilmu. Dan memang betul seperti itu. Iya. Kita mau melakukan safar perjalanan, itu kan ada doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti butuh apa? Butuh ilmu. Kita mau keluar dari rumah, pergi bekerja, ada doa keluar rumah. Ya, yang kita harus baca supaya apa? Kita bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang halal. Iya, ada doa masuk rumah. Jangankan itu, doa makan minum. Ya, jangankan itu, doa buang hajat saja apa? Ada. Berarti di setiap saat memang orang butuh apa? Butuh ilmu, melebihi daripada apa? Makan dan minum. Jadi kalau misalnya ada orang 1 pekan saja susahnya bukan main untuk duduk di majelis ilmu, bagaimana mau dipertahankan hidup ini? Iya. Di setiap saat kita butuh ilmu, sepekan saja dia tidak bisa taklim. Iya. Itu musibah dalam hidup kalau ada orang seperti itu keadaannya. Jelas ya, makanya para ulama kita menasihatkan, selalu menasihatkan, iya, jangan biarkan matahari itu terbit atau terbenam kecuali dalam keadaan seorang punya ilmu, punya tambahan walaupun 1 dalam sehari. Ya, sebab kapan kita jauh dari ilmu, sudah disitulah banyak masalah-masalah yang terjadi. Ya, banyak masalah-masalah yang terjadi. Dan subhanallah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca biografi atau sejarah hidup orang-orang terdahulu, itu pengorbanan mereka pergi belajar tidak seberapa kita saat ini. Ya, sekarang kalau baru hujan, itu masalah bagi kita. Saya tadi saja sudah berpikir mau ke sini, hujan deras.
Iya. Antum tahu Ibnu Mufli rahimahullah, itu majelisnya beliau dulu tidak ada sound system ya, tidak ada begini ya. Ibnu Mufli itu di hari majelisnya 80.000 orang. Ini bukan tabligh akbar wajo, ini 80.000 orang lebih. Bayangkan 80.000 orang hadir di majelis beliau. Dulu belum ada pengeras suara, masih suara ini. Dari dulu kan ada namanya mustamli. Mustamli itu guru menyampaikan hadis. Ya, guru menyampaikan hadis. Kalau sudah tidak sampai suaranya di belakang, orang-orang yang terakhir lagi yang menyampaikan ke belakang. Kalau sudah tidak sampai, disampaikan lagi ke belakang. Sampai semua orang dengar, baru gurunya kembali berbicara lagi. Subhanallah. Di zamannya Imam Abdul Razak As-San'ani, orang Yaman. Ya. Atau kalau tidak salah ingat di zamannya Imam Ahmad ya. Orang belajar sama beliau itu harus mengangkat air beberapa kilo begitu. Sebab di tempat beliau susah air. Apakah air wudhu atau air apa saja, susah air. Harus mengangkat beberapa kilo. Ya, jadi orang pergi belajar sambil bawa air. Iya. Coba bayangkan, itu dua contoh ya. Belum lagi yang lain. Kalau ini saja kita perhatikan, terus apa muskilah kita sekarang ini? Iya. Banyak orang susah belajar, susah taklim, alasannya ini yang itu. Kalau kita baca biografi orang kita ini sekarang lebih banyak apanya? Lebih banyak malasnya daripada apa? Belajarnya. Itulah kemuliaan ya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk diberi anugerah untuk belajar. Makanya dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, pasti dia akan dipahamkan dalam agama. Iya. Jadi memang kebaikan itu didapatkan kuncinya satu. Iya. Orang diberi pemahaman dalam agama, itu adalah kunci kebaikan. Iya. Taib. Ini apa namanya? Terkait tentang pentingnya ilmu pada kehidupan seseorang. Ya. Dan mungkin insyaallah taala di poin yang ke-6 ini nanti kita baca di pertemuan berikutnya, sudah Isya. Ya, insyaallah taala nanti kita lanjut di poin yang ke-6 dari al-usul as-sittah ini. Taib. Dan ini mungkin pembahasan terakhir nanti di poin yang ke-6 ini dari usul agama. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi diri saya dan kepada jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.